Coba deh bayangin, Anda lagi berdiri tepat di garis pantai. Di antara daratan padat dan lautan luas ada satu ekosistem luar biasa yang hidup di sana. Akarnya itu loh, menjulur kayak jemari raksasa yang nyengkrem lumpur kuat-kuat. Daunnya hijau berkilau, benar-benar tegar nahan hempasan angin laut yang penuh garam. Ini jelas bukan sekedar pohon biasa. Ini adalah garis pertahanan pertama kita. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Senang banget rasanya bisa nemenin Anda buat ngebahas satu keajaiban alam yang jujur aja sering banget kita remehkan. Hari ini kita bakal bongkar habis rahasia hutan mangrove. Gimana mereka jadi benteng fisik buat pesisir kita, sekaligus beroperasi sebagai brankas raksasa penyimpan karbon. Yuk, kita langsung bahas lebih dalam dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di ekosistem keren ini. Nah, ini dia agenda kita. Bagian 1, pelindung pesisir, 2, proses pembentukan, 3, brankas karbon biru, 4, ekonomi konservasi, dan kelima, ancaman serta aksi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. The Coastal Guardians, alias sang pelindung garis pantai. 3,3 juta hektar. Angka yang fantastis kan? Dan ini bukan kebetulan loh. Ini adalah total luas hutan mangrove yang ada di Indonesia. Bayangin aja, bentangan seluas ini tuh mewakili 20% dari total mangrove di seluruh dunia. Yap, 1/5 mangrove planet kita ini ada di Indonesia. Dan fakta ini bikin posisi negara kita super krusial buat ngejaga keseimbangan ekosistem pesisir global. Nah, mari kita bedah anatominya. Spesies kunci kayak Avicennia atau api-api dan Rhizophora atau bakau itu punya adaptasi fisik yang luar biasa pintar. Kalau kita perhatikan, ada akar napas yang bentuknya kayak pensil nusuk ke atas lumpur, terus ada juga akar tunjang yang melengkung kokoh. Kenapa bagian ini sangat penting? Coba deh pakai analogi rumah. Akar-akar mangrove ini berfungsi persis kayak fondasi rumah yang super kuat, meskipun dibangun di atas tanah lumpur yang labil. Jemari akarnya nyengkram lumpur dan ngunci sedimen biar nggak kemana-mana. Inilah yang bikin mangrove jadi pelindung alami yang tangguh dari abrasi pesisir. Gak cuma itu, jejaring akar yang rapat ini bertindak kayak shock absorber alias peredam kejut raksasa kalau sewaktu-waktu ada gelombang pasang, badai, bahkan tsunami. Bener-bener tameng hidup buat permukiman manusia di belakangnya. Kita lanjut ke bagian kedua, the formation process. Gimana ceritanya dari cuma hamparan lumpur bisa berubah jadi hutan yang megah? Biar gampang diingat, mari kita susun ini jadi poin-poin rangkuman yang rapi ibarat ringkasan pelajaran sains buat siswa sekolah nih. Proses alamiah ini terbagi jadi 4 tahap utama. Tahap pertama, akumulasi sedimen. Semua dimulai dari sungai yang bawa lumpur ke area muara. Arusnya perlahan melambat, lalu lumpurnya mengendap. Lanjut ke tahap kedua, kolonisasi pionir. Bibit mangrove pemberani, kayak jenis api-api, datang terbawa air. Akarnya menancap dan mulai menjebak lebih banyak lumpur. Masuk ke tahap ketiga, suksesi dan zonasi. Spesies-spesies lain kayak bakau mulai ikutan tumbuh di zona tengah, bikin lapisan pertahanan dari ujung laut sampai ke darat. Dan terakhir, tahap keempat, pematangan ekosistem. Setelah puluhan tahun terbentuklah habitat dewasa yang super kaya, yang jadi rumah buat kepiting, ikan glodok, dan juga burung-burung pelikan. Sebuah proses suksesi alam yang perfect banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, the blue carbon fold. Disinilah ilmu sains tentang penyerapan karbon bekerja layaknya sebuah keajaiban. Kebanyakan orang mikir, yang namanya pohon itu nyimpen karbon di batang sama daunnya kan? Ya nggak salah sih, tapi khusus buat mangrove itu cuma bagian kecilnya aja. Keajaiban aslinya justru terjadi di bawah tanah. Buat gampangnya, mari kita pakai analogi spons. Bayangin hutan mangrove ini kayak spons di dapur Anda. Spons itu kan jago banget nyerap air dan nahan airnya di dalam rongga-rongganya. Nah, mangrove ngelakuin hal yang persis sama ke air laut. Tapi kerennya, mereka juga nyerap karbon dioksida dari udara lewat daunnya, disalurkan ke akar, terus dikunci rapat-rapat di dalam lumpur basah. Karena lumpurnya terus-terusan kerendam air asin, oksigen jadi nggak bisa masuk ke dalam tanah. Tanpa oksigen, bahan organik ini nggak akan membusuk. Jadinya, karbon tadi terperangkap diam di dalam spons sedimen bawah air ini selama ribuan tahun. Efek spons ini benar-benar di luar nalar. Sebagai perbandingan, hutan tropis daratan yang biasa kita kenal itu umumnya cuma bisa menyimpan sekitar 300 ton karbon per hektar. Tapi tebak, mangrove bisa nyimpan berapa? 1000 ton karbon per hektar. Mereka bisa nyimpan karbon 3-5 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan tropis biasa. Secara ilmiah, proses penyerapan ini sangat efisien karena ekosistem mangrove terus menumpuk sedimen secara vertikal seiring berjalannya waktu. Artinya, ruang penyimpanan karbonnya terus bertambah tanpa batas. Makanya, penting banget buat kita kenal sama satu istilah ini, blue carbon atau karbon biru.
Ini merujuk pada jumlah karbon yang luar biasa besar yang ditangkap oleh ekosistem laut dan pesisir dan terkunci dengan aman di sedimen basah selama ribuan tahun karena proses dekomposisi yang sangat amat lambat. Bisa dibilang, ini adalah berangkas alami terbaik yang dimiliki bumi buat melawan pemanasan global. Oke, sekarang kita ke bagian keempat, di Economics of Conservation. Mari kita bahas gimana caranya mengubah karbon ini menjadi modal yang nyata. Di titik inilah konsep kredit karbon atau carbon credits mulai bermain. Bayangin aja ini kayak sebuah sertifikat berharga ya. Satu kredit karbon itu ibarat izin yang bisa diperjualbelikan. Nilainya setara dengan 1 ton karbon dioksida yang berhasil ditarik dari udara atau dicegah biar nggak terlepas ke atmosfer. Perusahaan-perusahaan raksasa atau bahkan negara yang buang emisi kelewat batas wajib membeli kredit ini untuk mengimbangi jejak karbon mereka. Terus siapa dong yang jualan kreditnya? Ya tentu saja pihak-pihak yang sukses merawat dan menjaga hutan penyerap karbon tersebut. Coba kita hitung-hitungan bareng sekarang. 1 hektar mangrove itu melindungi sekitar 1.000 ton karbon. Harga satu kredit karbon di pasar saat ini berkisar antara Rp75.000 sampai Rp300.000. Coba dikalikan sama potensi 3,3 juta hektar lahan mangrove yang ada di Indonesia. Angkanya gila kan? Kita lagi ngomongin potensi ekonomi bernilai miliaran dolar yang secara harfiah sedang terpendam di dalam lumpur pesisir kita. Tapi, poin ini penting banget buat digarisbawahi. Ini bukan cuma soal ngasih untung buat perusahaan besar. Uang dari perdagangan karbon ini memberikan manfaat yang sangat nyata dan langsung buat komunitas pesisir. Dana ini mengalir langsung untuk kegiatan konservasi. Bisa dipakai buat membelikan alat tangkap ikan yang jauh lebih layak buat nelayan lokal, ngebangun sekolah buat anak-anak mereka, sampai mendanai klinik kesehatan di desa-desa. Kenapa ini krusial? Karena ekosistem ini cuma bisa bertahan kalau masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengannya juga sejahtera dan diberdayakan secara finansial. Merekalah pahlawan sejati di garis depan pelestarian ini. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima, Threats and Action, ancaman nyata yang ada di depan mata dan aksi untuk masa depan. 40%. Ini adalah angka yang jujur aja bikin merinding. Cuma dalam waktu 30 tahun terakhir. Bayangkan, Indonesia sudah kehilangan hampir 40% hutan mangrovenya. Sebagian besar ditebang tanpa ampun dan dialihfungsikan menjadi area komersial atau tambak udang. Fakta pahit tadi membawa kita pada satu pertanyaan kritis yang harus kita renungkan sama-sama. Apa yang bakal terjadi kalau ekosistem mangrove ini dihancurkan? Ingat analogi spons dan berangkas kita tadi? Begitu mangrove ditebang dan tanah lumpur yang dikeringkan, oksigen otomatis masuk ke dalam tanah. Artinya, berangkas raksasa itu jebol. Karbon yang udah susah payah dikunci selama ribuan tahun, tiba-tiba terlepas begitu saja kembali ke atmosfer hanya dalam hitungan tahun. Ini bukan sekedar hilangnya pepohonan, teman-teman. Ini sama artinya dengan memicu bom waktu iklim dalam skala yang sangat masif. Maka dari itu, kita wajib peduli dari sekarang. Hutan mangrove itu bukan cuma hamparan lumpur berbau tak sedap yang nggak ada gunanya. Sama sekali nggak. Mereka adalah pelindung sejati pesisir kita dari amukan ombak dan tsunami, mereka adalah spons raksasa yang tanpa lelah menyedot karbon, dan mereka adalah urat nadi kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Seperti pesan kuat yang jadi penutup sesi bedah materi kita kali ini, lindungi mangrove, lindungi iklim, lindungi masa depan. Pertanyaannya sekarang, peran seperti apa yang akan Anda ambil untuk ikut menjaga masa depan ini? Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kali ini sampai akhir, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita yang selanjutnya.